knock Indonesia out of the FIFA World Cup and set up a last day showdown with Saudi Arabia here in Jeddah in 3 days' time. Patrick Kluivert's World Cup dream is over. Malam itu di Jeddah, harapan jutaan rakyat Indonesia runtuh tanpa sisa. Timnas Indonesia yang semangatnya sempat dipuja-puji sebelum laga harus menelan pil paling pahit dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia. Gol tunggal Zidane Iqbal di menit ke-75 memupuskan semua asa. Skor akhir 0-1 bukan cuma kekalahan, tapi juga simbol dari betapa rapuhnya fondasi sepak bola kita. Garuda tak hanya gagal terbang ke Piala Dunia 2026, ia jatuh di hadapan dunia. Sebelumnya, kita juga kalah tipis 3 menghadapi 2 dari Arab Saudi. 2 kekalahan beruntun itu menempatkan Indonesia di dasar klasmen grup B tanpa satupun poin, tanpa arah, tanpa kebanggaan. Segala rencana yang katanya disusun rapi, formasi yang disebut revolusioner, dan eksperimen pemain diaspora yang dulu dielu-elukan, semuanya runtuh jadi ilusi. Ironisnya, laga melawan Irak ini disebut-sebut sebagai penentu sejarah. Publik berharap Garuda bisa menutup perjalanan dengan terhormat, tapi yang tersisa justru kekecewaan yang sulit dimaafkan. Patrick Kluivert, pelatih yang dibayar mahal dan dijanjikan membawa napas Eropa, malah terlihat kehilangan arah di pinggir lapangan. Instruksinya tumpul, pergantian pemainnya membingungkan, dan semangat pasukannya luntur di tengah tekanan. Begitu peluit akhir berbunyi, dunia maya langsung meledak. Tagar #KluivertOut jadi trending di X, Twitter. Ribuan komentar bertebaran menuntut sang pelatih angkat kaki secepatnya. Bahkan nama Erick Thohir ikut terbawa arus kemarahan publik. Kalau pelatih disalahkan, kenapa yang menunjuknya tidak ikut bertanggung jawab? Begitu bunyi komentar yang menggema di jagat maya. Dari Jakarta sampai Riyadh, dari kafe hingga ruang redaksi, semua orang berbicara tentang satu hal: gagal total. Di ruang konferensi pers usai pertandingan, Kluivert muncul dengan wajah pucat. Tak ada senyum, tak ada pembelaan panjang. Ia hanya berkata pelan, menahan emosi, seolah tahu malam itu bisa jadi akhir dari karirnya bersama timnas. Catatan statistiknya pun kejam. 8 laga, 3 kemenangan, 1 seri, 4 kekalahan. Sebuah hasil yang jauh dari ekspektasi bangsa yang haus prestasi. Padahal sebelumnya narasinya terdengar indah. Katanya inilah generasi emas Indonesia. Katanya kita sudah siap menantang Asia. Tapi di lapangan yang terjadi justru sebaliknya. Passing ngawur, lini belakang panik, dan taktik yang membingungkan bahkan bagi penontonnya sendiri. Semua janji manis tentang era baru sepak bola nasional berubah jadi omong kosong di tengah pasir Jeddah. Kini publik menuntut revolusi. Mereka muak dengan alasan klasik, tim masih dalam proses. Mereka capek disuguhi kata evaluasi tanpa hasil nyata. Karena faktanya yang berubah hanya wajah pelatih, sementara penyakit di tubuh sepak bola Indonesia tetap sama: ego, politik, dan sistem yang busuk. Malam itu, Jeddah bukan sekedar saksi kekalahan. Ia adalah nisan bagi mimpi besar yang dikubur hidup-hidup. Dan sampai ada yang berani merobohkan tembok kebiasaan lama itu, Garuda akan terus jatuh. Bukan karena kurang bertalenta, tapi karena terlalu lama nyaman dalam kegagalan. Piala Dunia 2026 kini tinggal cerita. Dan yang tersisa hanyalah satu pertanyaan yang menggantung di kepala jutaan rakyat Indonesia. Sampai kapan sepak bola kita akan terus jadi bahan belas kasihan dunia?